apa kabar? Hai. Adik-adik, hari ini kakak Perimai udah ada. Yeay! Halo adik-adik semuanya. Kakak Perimai apa kabar? Iya, kabar aku baik, Kakak Prike. Iya, kita lama ya nggak ketemu kakak Perimai. Iya, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Aku waktu itu ke Istana Raja, Kakak Prike. Aku ketemu dengan keluarga aku, adik-adik. Wow, ke Istana Raja ya. Pasti seru banget ya di Istana Raja. Seru banget di sana. Wow, adik-adik mau ke Istana Raja? Pasti banyak yang Siapa? mau ke Istana Angkat Raja tangan. ini. Yeay. Mau ikut? Kakak Perimai, Iya. aku mau nanya. Kakak Perimai, siapa sih teladan dalam hidup kakak Perimai? Teladan dalam hidup aku itu adalah Tuhan Yesus, Kakak Prike. Tuhan Yesus itu teladan kerajinan dalam hidup aku. Seperti tema ibadah kita hari ini, Kakak Prike. Tuhan Yesus teladan dalam hal kerajinan. Aku juga mengidolakan Tuhan Yesus, kakak Perimai. Wah. Halo Kakak Pri. Hai, Big Captain. Wah, ada Kakak Prima ya. Kakak Iya, Pri, Big Captain. kita sudah lama ya nggak berjumpa. Iya, Big Captain. Aku kangen banget loh sama Big Captain. Sama seperti kangennya dengan adik-adik di rumah. Kakak Pri, sepertinya adik-adik di rumah sudah nungguin kita nih untuk beribadah. Betul kan adik-adik? Kita mulai aja yuk ibadahnya. Yuk. Yuk, kita mulai yuk ibadah kita hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, Big Captain bacain dulu ya untuk tata tertibnya. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, semangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Big Captain. Adik-adik, kita mulai aja ya ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sebentar lagi kami akan beribadah online bersama GKD Bekasi Kids. Mohon penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Aduh, Kak Noe senang sekali karena kita bisa ketemu lagi di minggu kedua di tahun yang baru. Yeay!
Nah, Kak Noe berharap adik-adik di rumah semuanya happy, sehat. Karena hari ini Kakak Noe akan sharing cerita tentang kerajinan yang merupakan tema kita di bulan ini. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami masih sehat di minggu kedua di tahun yang baru ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar Bible Story, kiranya Engkau memberkati agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya. Nah adik-adik, untuk tema di bulan Januari di tahun 2021 ini, temanya adalah kerajinan. Sekolah minggu GKDI Bekasi Kids merasa kalau adik-adik perlu untuk belajar kerajinan. Anak yang suka bekerja dengan rajin, bekerja dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang kerajinan dari Tuhan Yesus sendiri. Nih, Kakak Noe mau bacakan satu buah ayat karena teladan kerajinan itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya adik-adik ya. Nih, Kakak Noe baca di Yohanes 21 ayat 25 ya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah adik-adik, Yohanes, murid Yesus yang menulis kitab Yohanes ini berkata bahwa masih banyak hal-hal yang dibuat Yesus yang kalau ditulis nggak muat. Di Alkitab ataupun dimanapun gak muat, saking banyaknya. Nah, adik-adik tahu gak sih apa saja yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nih, kita baca satu persatu ya. Yang pertama dari Matius 9 ayat 35. Kan Noe bacain ya. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Wah, Tuhan Yesus jalan-jalan berkeliling ke semua kota. Nih kita baca lagi ya adik-adik ya di Lukas 8 ayat yang pertama. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Wah, Yesus melakukan semua itu adik-adik. Berkeliling dari kota satu ke kota yang lainnya, dari desa satu ke desa yang lainnya. Itu jalan kaki loh adik-adik. Kelilingnya itu bukan kayak Zoom, kayak kita bisa ketemu teman-teman dari Nusantara cuman pakai HP. Atau kayak zaman sekarang kita kemana-mana naik pesawat, naik mobil. Enggak, kalau zamannya Tuhan Yesus belum ada. Jadi kemana-mana Tuhan Yesus jalan kaki. Zaman Tuhan Yesus jalan kaki kemana-mana pasti kan capek adik-adik ya. Panas, lelah, nggak ada kendaraan. Tapi semua ini menunjukkan sikap Tuhan Yesus yang mau bekerja keras, yang rajin, yang mau melakukan sesuatu, memakai usaha. Ya, coba adik-adik bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak mau keliling kota dan desa, mungkin Kakak Noe sama adik-adik tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kita juga tidak punya Alkitab, mungkin kita tidak punya kitab Injil yang waktu itu ditulis. Nah, Kakak Noe juga mau mengajak adik-adik untuk mengikuti teladan kita, Tuhan Yesus, untuk rajin, untuk menjadi pekerja keras. Nggak dikit-dikit ngeluh capek, tapi mau melakukan sesuatu dengan semangat. Nah, apa sih yang adik-adik bisa lakukan? Nih, yang pertama, rajin mengabarkan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, rajin melakukan firman Tuhan dengan baca Alkitab, berdoa, beribadah ya. Yang ketiga, rajin bantuin mama sama papa di rumah ya. Bersihin tempat tidur, bantuin mama apa yang bisa dibantu di dapur ya. Dan yang keempat, rajin sekolah. Walaupun sekolahnya masih online, adik-adik harus tetap rajin sekolah ya. Nah, Kakak Noe berharap dengan adik-adik semakin rajin,
tahun 2021 nanti adik-adik bisa hidup dengan lebih berhasil lagi, lebih jago lagi di sekolah seperti Tuhan Yesus. Nah, Kakak Noe mau kasih ayat hafalannya. Ingat baik-baik ya ayat hafalannya ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, Kakak Noe ulangin. Di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, adik-adik, semoga apa yang Kakak Noe sampaikan hari ini bisa membuat adik-adik semakin rajin di sekolah, rajin membantu mama papa, dan rajin untuk baca Alkitab dan berdoa di rumah. Ya, mari kita tutup Bible Story ini dengan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bible Story yang sudah kami dengar. Kami mau semangat menjadi anak-anak yang rajin dalam membaca Alkitab, dalam membantu orang tua, dan rajin untuk sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me and you too. Jesus know me, Jesus know you, Jesus knows me and you too. Belajar bersama, bermain bersama, dan saat duduk mengenal firman-Nya, jadi sahabatnya dan jadi muridnya. Jesus, you're my best friend. Jesus, you're my savior. Jesus, you're amazing, and we love you so much. Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me and you too. Jesus know me, Jesus know you, Jesus knows me and you too. Belajar bersama, bermain bersama, dan saat duduk mengenal firman-Nya, jadi sahabatnya dan jadi muridnya. Jesus, you're my best friend. Jesus, you're my savior. Jesus, you're amazing, and we love you so much. Jesus, you're my best friend. Jesus, you're my savior. Jesus, you're amazing, and we love you so much. And we love you so much. Yay! Nah adik-adik, untuk aktivitas di rumah, baik yang kelas besar maupun kelas kecil, mama papa akan membantu untuk mendokumentasikan ya. Apa saja yang perlu dilakukan? Nih yang pertama, rajin melakukan firman Tuhan dengan membaca Alkitab, berdoa atau beribadah ya. Untuk yang kedua, rajin membantu orang tua di rumah. Jadi mama papa bisa bantu nanti kalau misalnya adik-adik lagi lipat baju atau lipat selimut, mama papa bisa bantu fotoin ya. Dan yang terakhir adalah mengabarkan firman Tuhan dengan mengajak teman atau saudara untuk beribadah bersama. Nah, untuk aktivitas di rumah, silahkan mama papa mendokumentasikan kegiatan adik-adik selama di rumah dan akan dikirimkan kepada guru GKDI Bekasi Kids. Sampai jumpa! Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur dapat belajar dengan Yesus tentang teladan kerajinan. Kiranya kami akan menjadi anak yang rajin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.
Aku Kakak Peri Ikep. Aku Kakak Peri Mai. Dan aku Big Captain. Dadah.